Sorry, Pak. Selamat sore sahabat kakak semua, selamat datang kembali di acara Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat. Nah, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Boleh banget nih diajak teman-teman lainnya yang mungkin belum join, bisa di-share linknya biar bisa sama-sama ikutin keseruan Ngoceh episode kali ini. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih kurang familiar sama Ngoceh, jadi ngoceh itu sebenarnya apa sih? Nah, ngoceh itu atau kepanjangannya itu ngobrol cerita hebat adalah sesi ngobrol asik dan tentunya penuh makna lewat Instagram Live bareng sahabat kakak dan narasumber yang inspiratif dan ahli pada bidangnya. Nah, di sini itu kita akan mengangkat beberapa topik yang tentunya seru-seru banget seputar dunia pendidikan, pemberdayaan, dan cerita inspiratif yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, semoga ngoceh kali ini bisa jadi ruang belajar bareng yang bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Feren Farnadetan. Saya adalah salah satu award Digitu tahun 2024 asal Nusa Tenggara Timur dan saya sekarang sedang menempuh perkuliahan S1 Farmasi di Universitas Nusa Cendana. Nah, saya selaku host pada episode kali ini, saya akan memandu acara hari ini sekaligus menemani sahabat kakak semua untuk ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber kita. Wah, rasanya tuh seneng banget ya bisa ketemu dan tentunya berinteraksi sama sahabat kakak semua di acara Ngoceh episode yang ke-22. Nah, kira-kira sahabat kakak semua udah pada tahu belum di episode kali ini siapa sih narasumbernya dan kira-kira topik apa yang bakal kita bahas di episode kali ini. Boleh dong dikasih komen-komennya biar aku tahu kira-kira udah pada tahu belum hari ini kita bakal obrolin apa gitu. Mungkin udah ada yang baca postingan YKK, jadi udah tahu gitu kita bakal ngobrol tentang apa hari ini. Kayak apa sih kira-kira yang bakal kita diskusin, atau mungkin udah ada yang ngisi question box. Wah, bahaya mengonsumsi obat kadaluarsa. Wah, ternyata udah pada tahu, tentunya udah pada kepo dan udah pada excited. Jadi bener banget ya, episode ngoceh kali ini kita akan membahas seputar dunia kefarmasian dengan topik bahaya mengonsumsi obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Nah, sahabat kakak, biar obrolan kita ini makin lengkap dan tentunya terpercaya, hari ini kita akan kedatangan satu narasumber yang tentunya udah gak asing lagi sama dunia obat-obatan. Nah, narasumber kita pada episode kali ini adalah Bapak Dr. Apoteker Muhajirin Dean, SFAM MSc. Nah, yang biasa disapa Pak Aji. Nah, Pak Aji ini adalah apoteker sekaligus dosen program studi farmasi Universitas Nusa Cendana. Jadi beliau ini tentunya sudah sangat dunia obat-obatan dan dunia kefarmasian. Mungkin jadi tentunya ngoceh kali ini ya. Sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya? Ya, Sehat, kabar ini ya. Ya, sehat. agak Oh, ngelek. ya. Sudah Pak. Sudah, oke. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Sehat, kabar baik. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan Ya, waktunya bersama kami pada sore hari ini untuk mungkin ngobrol-ngobrol sedikit soal obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Jadi mungkin kita langsung aja. Fun fact-nya ya, sahabat kakak di sini itu banyak banget yang sedang menempuh perkuliahan khususnya di bidang kesehatan. Jadi mungkin boleh Bapak berkenalan, juga boleh di-sharingkan nih tentang bagaimana apa aja itu bisa terjun ke bidang, khususnya awal mula kenapa bisa jurusan mas gitu, kenapa dan mohon maaf agak putus-putus sinyalnya. oh ya. Saya ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mungkin sambil memperkenalkan diri, Pak Haji Ya, bisa sharing ya, terkait sih awal mulanya Pak itu bisa memilih jurusan farmasi itu kenapa dan bagaimana? ya, baik. Selamat sore.
Perkenalkan, saya Aji. Saya salah satu dosen yang mengajar di Farmasi Undana dan merupakan dosennya Kak Feren ya, gitu. Terutama mata kuliah yang berhubungan sama obat-obat yang berasal dari tanaman seperti itu. Nah, awal mula saya kenapa memilih farmasi, sebenarnya itu farmasi bukanlah pilihan pertama. Pilihan pertama saya adalah kedokteran. Tetapi nasib saya adalah di farmasi. Tapi setelah awal yang belum mengenal farmasi, lama-lama saya mengenal farmasi, ternyata farmasi ini salah satu jurusan yang sangat diperlukan di dunia kesehatan. Kenapa? Karena dari beberapa profesi kesehatan yang ada di beberapa profesi yang ada di dunia kesehatan itu, ternyata farmasi adalah satu-satunya profesi yang mengurus tentang obat untuk pasien seperti itu. Nah, dari menemukan ya, terus mendesain, memproduksi, bahkan sampai menguji atau memastikan bahwa obat itu boleh digunakan oleh pasien dalam beberapa waktu. Mungkin itu saja. Ternyata awal mulanya itu adalah memilih kedokteran, tapi ternyata jalannya di farmasi. Tapi Ya, akhirnya sekarang sudah sangat nyaman dengan dunia farmasi. ya. Jadi keren banget ya sahabat kakak tentang cerita Hmm, awal mula Pak Haji itu bisa masuk farmasi. Nah, ya. karena kita sudah saling kenal, sudah ngobrol-ngobrol singkat sama Pak Haji, mungkin sekarang Hmm, saatnya kita untuk masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kita bakal diskusi sama-sama nih Pak tentang bahaya mengonsumsi obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Tapi sebelum ya, itu tanya dulu untuk teman-teman ya. semua di sini. Mungkin ada yang udah pernah nemu obat di rumah, tapi obatnya itu sudah kadaluarsa, tapi mungkin masih ada yang nakal dan masih mau mengonsumsi obat kayak kayaknya masih bisa deh. Ini kan baru lewat sehari, baru lewat seminggu, pasti banyak yang kayak gitu. Nah, padahal efek samping dari obat kadaluarsa itu bisa serius. Bahkan baru-baru ini Pak, ada kasus yang diberitakan di kabar nasional yang setidaknya cukup membuat kita makin waspada sama penggunaan Hmm, obat-obat. Di Bekasi ya. itu ada dua bayi yang usianya itu 8 bulan dan ada yang 1 tahun itu mengalami reaksi setelah mengonsumsi paracetamol Hmm, yang didapat hmm, dari Pandu setelah pulang imunisasi. Ternyata paracetamol itu sudah kadaluarsa. Terpaksa bayi-bayi harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami reaksi alergi seperti ruam dan gatal pada kulit. Jadi hmm. sangat serem ya. Ini tuh jadi bukti nyata kalau misalnya masalah obat kadaluarsa itu bukan hal sepele. Daripada kita nebak-nebak, ujungnya kita mending kita langsung bahas sama Pak Aji. Ini sudah mungkin teman-teman saya punya pertanyaan mau langsung awal. Nah, itu saya mau tanya nih Pak, kira-kira terkait kasus dua bayi yang mengonsumsi luar sana, pendapat Bapak tentang kasus tersebut, yang mana bayi ini mengonsumsi obat paracetamol pada luar sana. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk paracetamol ya, paracetamol itu adalah obat yang common atau yang lazim digunakan untuk menurunkan panas dari bayi bahkan sampai manula seperti itu. Tetapi tadi kan sudah disebutkan bahwa paracetamol itu menyebabkan terjadi reaksi efek samping begitu ya. Jadi kita kembali kepada hierarki dari obat. Obat itu adalah suatu komponen kimia yang dimana tertakar sehingga dalam sesuatu yang tertakar itu atau mempunyai dosis itu memberikan efek terapi seperti itu. Tetapi jangan lupa, karena obat itu memiliki efek terapi, dia selalu membawa efek samping seperti itu. Nah, efek samping ini akan muncul mungkin tidak pada semua individu, tetapi beberapa individu tertentu itu akan lebih merespon terhadap paracetamol ini. Nah, paracetamol ini kalau kita lihat dari dia punya hasil pengujiannya bahwa walaupun dia digunakan dalam kondisi belum expire atau belum masuk dalam kadar dalam batas waktu untuk digunakan yang yang maksudnya waktu terbaik untuk digunakan, tetapi dia sudah punya efek memang paracetamol itu punya beberapa efek ya, bahkan yang tadi mirip tadi disebutkan. Jadi waktu dalam kondisi normal belum kadaluarsa itu sudah punya efek samping yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah Stevens-Johnson syndrome. Nah, Stevens-Johnson syndrome itu adalah salah satu reaksi anafilaktik dari tubuh yang dimana tubuh akan seperti sensasi melepuh. Nah, gitu. Itu dalam keadaan normal. Nah, apalagi kalau dia paracetamol tersebut sudah mengalami sudah mengalami kondisi di mana sudah expire atau sudah kadaluarsa. Nah, kalau dia sudah kadaluarsa, kemungkinan yang bisa muncul banyak.
Yang pertama adalah efek samping itu semakin diperkuat, atau bahkan bukan lagi muncul efek samping, tetapi adalah efek yang lebih dahsyat dari efek samping, yaitu seperti efek toksik seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa paracetamol ini yang paling terkenal untuk dia punya efek itu adalah hepatotoksik, atau dia berefek sebagai racun untuk liver kita atau hati kita seperti itu. Jadi kalau kondisi tadi yang expire pada anak bayi itu, kalau saya bisa saja sudah expire muncul, bahkan kalau sudah expire lebih kuat lagi efeknya seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi benar banget ya bilang sama Pak Aji, kalau misalnya obat paracetamol itu kan umum ya digunakan, bahkan dari Ya. anak yang masih kecil sampai yang sudah lanjut usia juga itu masih menggunakan obat paracetamol untuk penurunan Hmm. panas. Bahkan sebelum kadaluarsa saja efek samping dari obat paracetamol ini juga sudah ada gitu. Ada. Apalagi Ya. kalau sudah melewati masa kadaluarsanya itu Ya. efek sampingnya itu semakin kuat dan semakin besar gitu Ya. ya. Contohnya Ya. itu tadi muncul reaksi alergi dan lain sebagainya. Ya. Nah, nah tadi kan bahas tentang kasus konsumsi paracetamol. Hmm. Ya. Mengalami kasus-kasus seperti ini, mungkin bisa diceritakan contoh kasus nyata lain yang Bapak alami secara langsung atau Ya. Ya, yang pertama saya mohon maaf ya, kayaknya sinyal sore ini kayaknya kurang baik, saya agak terdelay suaranya seperti itu. Tetapi saya mungkin bisa menarik yang maksud ditanyakan adalah beberapa contoh kasus lain selain tadi kasus pada bayi yang paracetamol itu ya. ya Pak. Jadi kalau kita mau lihat, ya kalau kita mau lihat untuk misalnya yang audiensinya adalah mahasiswa atau orang yang kuliah atau sekolah di bidang kesehatan ya, itu kita bisa referensi yang biasa dipakai ya, yaitu obat apa drug information handbook ya, seperti itu dari DH. Itu di situ dia akan menuliskan ya kita tinjau dari referensi, dia akan menuliskan seberapa besar efek samping setiap obat. Nah, setelah saya kaji, saya buka belajar gitu ya, itu hampir semua obat yang tercantum dalam buku tersebut itu semuanya punya efek samping dan efek utama. Itu yang pertama. Cuma efek samping yang muncul itu nanti akan dilakukan grading atau leveling. Ya, jadi nanti ada yang kurang dari 1%, 2%, 3%, dan segala macam persen. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa ada beberapa obat yang akan kuat pada organ tertentu efek sampingnya, seperti itu. Bahkan untuk seluruh tubuh juga ada. Nah, sekarang kita bergeser. Contoh kasus apa yang sering terjadi? Contoh asam mefenamat, ya itu gangguan seperti pada kulit urtikaria, kayak kulitnya bermerah-merah. Terus orang minum amoxicillin, diare. Mohon maaf, kayak kalau biasa kita sehari-hari itu mencret dengan kayak berair gitu. Nah itu kemudian apalagi kayak CTM ya, mungkin tahu CTM ya, obat alergi, tapi biasa digunakan efek sampingnya untuk ngantuk. Nah efek samping itu muncul ngantuk begitu. Jadi itu adalah muncul. Kenapa? Nah sekarang pertanyaannya, beberapa contoh seperti itu. Kenapa bisa muncul efek samping seperti itu? Karena efek samping itu adalah efek yang muncul juga pada suatu obat yang digunakan dikarenakan ya molekul obat tersebut bisa juga berikatan pada organ tertentu atau reseptor tertentu atau tempat kerja tertentu, di mana dia akan memberikan efek tambahan di luar efek utama. Seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang ada 1%, 2%, di atas 5%, dan 10%. Itu artinya apa? Kemampuan dia untuk memberikan efek tambahan selain dari efek utama. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang kan kalau pakai obat selalu takut. Kenapa ada efek samping? Nah, itu tadi jawabannya. Terus apakah efek samping bermasalah? Tidak selalu. Ya, tidak selalu, karena terkadang efek samping itu bisa saja menjadi efek kesekian dari obat yang masih bisa digunakan untuk pengobatan tertentu. Seperti itu. Nah, contoh misalnya ini efek samping yang masih bisa digunakan, ya misalnya seperti itu, adalah contoh misalnya ketika orang mencari obat untuk menambah nafsu makan susah, orang bisa pakai steroid misalnya seperti itu. Karena kenapa? Karena steroid itu bisa meningkatkan gastrin, asam lambung, dan lain-lain, sehingga orang itu punya nafsu makan, tetapi tidak boleh digunakan lama. Nah, sekarang yang banyak dipakai itu untuk masyarakat itu seperti yang kejadian yang selain tadi yang saya sebut itu, contoh kayak ciproheptadin gitu ya. Itu kan obat alergi tapi dipakai efek sampingnya untuk ngantuk seperti CTM. Terus tadi steroid itu untuk tambah nafsu makan seperti itu. Nah, ini sekarang beberapa obat itu malah dipakai untuk itu, tapi sebenarnya tidak boleh. Tetapi untuk beberapa kejadian sesekali boleh. Kenapa?
karena sebagai alternatif pengobatan jika obat utama tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, makasih Pak. Mungkin udah sharing-sharing sedikit terkait kasus nyata. Contohnya Hmm, itu tadi yang saya itu ada penggunaan asam mefenamat yang bisa menyebabkan hmm, gangguan pada hmm. kulit. Jadi tentunya berbahaya ya untuk kita menggunakan obat-obat yang sudah kadaluarsa. Belum kadaluarsa Hmm. saja sudah menimbulkan efek samping. Ya, Apalagi sudah masuk di masa-masa kadaluarsa, ya, itu tentunya efeknya itu jauh lebih semakin kuat. besar. Ya, Benar, semakin kuat efeknya. Jadi kalau ya. begitu Pak, apakah semua obat yang sudah kadaluarsa itu berbahaya atau ada pengecualian untuk obat-obatan tertentu? Ya, baik. Eh, pada umumnya, kalau kita lihat dari konsistensi atau bentuk sediaan obat, ya itu kalau kita lihat jika dia menggunakan pelarut, ya pelarut organik misalnya dalam bentuk cairan gitu ya, pelarut organik misalnya pakai alkohol gitu atau pakai misalnya air. Nah, nanti di situ dibedakan. Kalau air itu kan kita lihat dia adalah salah satu sumber utama terbentuknya ini tumbuhnya mikroba. Nah, berarti apa? Berarti jika masa expire itu sudah dekat, maka apa? Maka kemampuan untuk misalnya dalam obat tersebut ada pengawetnya semakin turun. Akibatnya mikroba tersebut bisa tumbuh dengan cepat. Nah, kalau mikroba tumbuh dengan cepat, dia bisa melakukan beberapa hal yang berhubungan sama struktur dari zat aktif atau komponen utama dari obat. Akibatnya kemungkinan besar obat itu akan mengalami namanya oksidasi seperti itu. Kemudian mengalami namanya polimerisasi. Nah, akibatnya strukturnya itu mengalami perubahan, maka kemungkinan besar efek samping itu akan melejit naik. Seperti itu satu. Terus yang kedua, jika obat-obat itu misalnya dalam bentuk kering, seperti tablet dan beberapa, itu ada beberapa pengujian yang masih memperbolehkan. Kenapa? Karena dia dalam bentuk kering, maka kondisi-kondisi yang mempercepat terjadinya kerusakan itu bisa lebih lambat dibandingkan dengan kondisi misalnya obat tersebut dalam bentuk larutan atau menggunakan pelarut seperti air. Tetapi apakah hanya air dengan bentuk tablet itu? Tidak. Jadi sebenarnya rusaknya suatu komponen aktif dari obat itu banyak faktor ya. Yang pertama adalah pengaruh fisik ya. Pengaruh fisik itu bisa dari energi panas seperti itu misalnya karena cahaya. Jadi cahaya itu bukan cahayanya tapi radiasi dari cahaya itu memiliki energi dalam bentuk joule di mana dia bisa merubah struktur dari obat. Itu satu. Yang kedua, jika obat itu terbuka, misalnya gitu ya, masuk udara berupa oksigen, itu akan menyebab terbentuknya gas-gas baru atau merangsang beberapa atom di dalam molekul tersebut sehingga mengalami namanya delokalisasi berpindah atau ini dia sehingga membentuk struktur baru seperti itu. Akibat struktur baru maka efek samping semakin meningkat. Dan yang paling ditakutkan dari obat ED atau obat expired itu adalah dengan terbentuknya molekul baru ya itu memperjelas terjadinya proses toksifikasi terhadap obat tersebut. Karena kita katakan obat itu kan dia belum expire, strukturnya belum rusak, dan masih dalam batas waktu yang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan itu artinya apa? Dari industri itu sudah melakukan namanya pengujian, yang namanya uji dipercepat gitu ya. Yang uji dipercepat dengan segala kondisi yang mungkin dialami obat selama proses produksi sampai di distribusi, bahkan sampai disimpan di apotik, di rumah sakit, dan semua fasilitas kesehatan yang dikondisikan seperti itu, dan dilihat berapa lama dia bisa bertahan. Nah, sekarang yang dilihat itu apanya? Adalah molekul dari obat tersebut. Jika dilakukan pengujian dengan instrumen atau alat, dan itu terjadi namanya perubahan struktur atau penurunan kadar, maka obat tersebut dinyatakan sudah tidak boleh lagi digunakan. Nah, kalau dalam kategori ini bukan lagi efek samping yang muncul dalam kan kata efek samping itu adalah obatnya masih baik-baik saja. Tapi kalau obatnya sudah tidak baik-baik saja, maka itu efek yang mungkin muncul adalah efek yang lebih berbahaya dari efek samping. Seperti misalnya efek toksik seperti itu. Misalnya orang bisa keracunan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik Pak, jadi seperti yang sudah dibilang sama Pak Aji, kalau misalnya obat-obatan itu umumnya sudah dilakukan pengujian di berbagai macam pabrik. Ya, Jadi ya, sudah ditentukan waktu nih kapan ya. batas waktu untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, kalau Hmm, misalnya obat-obat yang sudah expire itu tentunya sudah mengalami pengujian di mana waktu hmm, itu di waktu tersebut obat-obatan tersebut bentuknya itu sudah terbentuk struktur baru. Nah, ya, terbentuknya struktur baru ini bukan hanya memberikan efek samping tentunya berbahaya, tapi juga muncul efek-efek baru, ya, efek toksik seperti keracunan yang tentunya sangat berbahaya. ya, Nah, kan
Mungkin Pak sudah bahas tentang efek samping. Nah, kalau begitu saya mau tanya, kira-kira bagaimana efek yang akan dialami tubuh bila mengonsumsi obat-obatan yang sudah kadaluarsa? Kan kalau tadi itu ada reaksi alergi seperti ruam dan gatal pada kulit. Ya, Mungkin bisa dijelaskan lainnya itu contohnya bagaimana? ya. Jadi baik, reaksi apa yang terjadi dalam tubuh jika mengalami yang namanya proses bagaimana kondisi yang terjadi dalam tubuh jika mengkonsumsi obat sudah dalam bentuk kadaluarsa. Seperti itu mungkin ya. Ya, Pak. Jadi kita kembali kepada hierarkinya bahwa jika obat tersebut masih dalam keadaan belum kadaluarsa saja, itu efek sampingnya sudah ada. Cuma kembali kepada individu masing-masing. Nah, bagaimana kalau obat sudah mengalami perubahan struktur, ya, misalnya dia tadi saya bilang oksidasi, terus polimerisasi dan lain-lain, nah, itu apa yang terjadi? Jadi lebih berbahaya dari efek samping yang muncul ketika obat itu belum kadaluarsa. Nah, sekarang kita kembali dulu. Nah, obat itu, contoh tadi kita ambil yang gampang aja yang kita sudah bahas dari tadi adalah paracetamol. Nah, paracetamol itu, ya, dia itu sebelum digunakan, misalnya pada dewasa 500 miligram. Nah, 500 miligram yang kita gunakan itu sudah melalui namanya uji keamanan, yaitu dari uji preklinik bahkan sampai uji klinik dengan sampai 3 atau 2 sampai 3 fase seperti itu. Nah, itu sudah dinyatakan bahwa paracetamol ini strukturnya seperti ini, terus dengan dosis seperti ini itu aman. Nah, sekarang dipakai dengan dosis seperti itu, tetapi ada proses, ada kondisi di mana dia sudah expire. Nah, tadi kan kita bilang bahwa ada pembentukan struktur baru. Nah, struktur baru yang terbentuk ini, ya, itu untuk pengujian preklinik dan klinik itu belum digambarkan. Nah, akibatnya apa? Memastikan bahwa dia itu sudah masih aman atau tidak, itu tidak bisa dipastikan karena tidak ada pengujian yang menguji obat ini itu jarang. Mungkin ada beberapa, tapi hampir sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada menguji obat ED ketika minum obat ED itu gimana. Itu saya belum pernah dengar. Maksudnya akibatnya. Nah, sekarang kalau kita tinjau saja dari tinjauan misalnya senyawa itu adalah senyawa organik, ya misalnya begitu, misalnya contoh ya, kita ambil gampangnya seperti paracetamol. Paracetamol itu kan kalau dilihat dari strukturnya itu kan masuk dalam golongan para aminofenol gitu ya. Berarti ada gugus fenol dan lain-lain. Nah, di situ ada gugus OH, misalnya ada ikatan rangkap, misalnya seperti itu ya, C dengan C. Nah, ketika terjadi namanya kerusakan atau kadaluarsa, struktur-struktur ini akan mengalami perubahan. Nah, kalau dia penambahannya itu adalah misalnya menjadi kompleks dengan senyawa lain, karena kan kita tahu bahwa dalam tablet itu kan bukan hanya zat aktif, ada tambahan lain. Atau misalnya ketika kita minum dia akan membentuk kompleks dengan yang asam lambung atau dengan usus dan lain-lain. Nah, itu akan membentuk senyawa yang kemungkinan berakibat fatal. Contoh ya, misalnya kita ambil paracetamol. Misalnya dia tadi saya sebut nama senyawanya adalah paraminofenol. Nah, ketika dia diminum dalam kondisi begitu, dia aman-aman saja kembali muncul efek samping seperti ini. Tetapi kalau sudah membentuk kompleks akibatnya apa? Kemungkinan dia untuk menimbulkan efek samping yang lebih dahsyat itu lebih besar. Kenapa? Karena di situ mungkin ada tambahan gugus. Nah, gugus itu kita tahu bahwa dalam senyawa kimia organik itu ada namanya gugus hidroksil, ya, kemudian ada gugus keton dan lain-lain. Itu akibatnya apa? Memperkuat obat tersebut terikat pada reseptor dan akibatnya ujungnya adalah efek yang tadinya lemah semakin kuat. Seperti itu. Bisa saja efek yang sama, misalnya kayak tadi pusing gitu ya, bisa saja efek yang lain muncul lagi. Kenapa? Karena obat ini ketika dia diminum secara oral, kita fokus dulu pada obat oral dulu ya, obat yang diminum atau ditelan ya, itu dia akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, kalau waktu pengujian keamanannya dia itu tidak menyebabkan apa-apa pada misalnya pada saraf, tidak bikin misalnya kayak gangguan keseimbangan atau telinga berdenging atau mual-mual, tetapi pada kondisi dia expire, kemungkinan ini akan muncul semua. Seperti itu yang pertama. Kalau kita melihat yang lebih gampang bukan obat ya, makanan aja kita ambil contoh. Makanan itu kalau kita makan misalnya sayur itu masih baik gitu ya, kita makan biasa-biasa aja. Tapi ketika sayur itu sudah ada kumannya, terus kuman itu membuat semacam kayak fermentasi terhadap kandungan organik dari sayur tersebut, apa yang terjadi? Orang bisa keracunan dari kuman tersebut, bahkan dari kuman sendiri, bahkan dari molekul baru yang terbentuk dari senyawa organik yang ada dalam sayur. Nah, oleh karena itu, kadaluarsa itu memang sangat dijaga kondisinya karena itu merupakan salah satu jaminan dari suatu perusahaan obat yang menyatakan bahwa obat ini aman.
Karena syarat obat itu yang pertama adalah aman, bukan efektif, seperti itu. Jadi memang jika ini sudah kadaluarsa dan terdapat di masyarakat, maka bisa saja obat ini akan ditarik dari perusahaan dan perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi. Karena untuk obat ini juga kan ada aturan yang mengatur seperti itu, undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen dan lain-lain yang membuat setiap yang membuat obat ini harus sangat jeli dalam memperhatikan namanya kondisi kestabilan obat. Karena kan ED ini kan salah satu bagian dari kestabilan obat. Mungkin itu. Baik, tadi seperti yang Pak Aji bilang, kalau misalnya yang paling penting dari obat itu bukan terkait efektivitasnya, tapi yang paling penting dan yang paling utama itu adalah terkait Keamanan. keamanan. Ya, Untuk expired date ini bahkan untuk pengujiannya secara preklinik dan klinik itu masih jarang untuk dilakukan. Jadi hmm, tentunya itu sangat berbahaya. Efek samping yang awalnya sudah ada pada satu sediaan obat itu akan semakin diperkuat apabila sudah memasuki masa kadaluarsanya. ya, Nah, sudah bahas tentang efek sampingnya nih Pak. Jadi efek yang akan timbul itu ternyata sangat berbahaya, racunan dan lain sebagainya. Bahkan di makanan saja itu kalau sudah lewat masa expirednya itu juga berbahaya bagi tubuh, ya, apalagi obat. obat-obatan yang kan Ya, kimia gitu. Jadi ya. tentunya sangat berbahaya kalau kita sampai mengonsumsi obat kadaluarsa. Nah, untuk mencegah hal tersebut bisa terjadi, mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira perubahan apa yang biasanya terjadi kalau obat-obatan itu sudah memasuki masa kadaluarsa? Mungkin perubahan warna, perubahan tekstur atau rasanya atau bagaimana? Ya. Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa obat itu sudah kedaluarsa atau belum. Syarat dari Badan POM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, untuk suatu produk itu diperbolehkan dipasarkan di masyarakat itu adalah dengan mencantumkan informasi penting pada kemasan obat. Nah, informasi tersebut, informasi apa sih? Informasinya adalah tanggal produksi dan tanggal expire atau kadaluarsa dari suatu produk obat. Jadi caranya bagaimana untuk melihat apakah produk obat itu sudah expired atau belum? Yang pertama adalah melihat pada kemasan, baik kemasan primer, yaitu kemasan yang tersentuh dengan kandungan obat, atau kemasan sekunder, kemasan yang tidak tersentuh dengan obat gitu. Contoh kemasan primer itu adalah botol yang di dalamnya ada sirup. Nah, itu kemasan primer. Kemasan sekunder itu adalah botol itu dibungkus sama kotak kertas. Nah, itu adalah kemasan sekunder. Nah, biasanya itu tertulis pada kotaknya dan pada botolnya. Nanti dilihat tanggalnya. Nah, tanggalnya itu biasa tercantum adalah bulan sama tahun atau tanggal bulan tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dia kalau masih tercantum belum ED, belum belum expired date, itu masih bisa digunakan, tapi sebaiknya kita sebagai pengguna obat kita lihat juga bahwa pengujian yang tadi saya sebut, pengujian dipercepat itu adalah dikondisikan obat tersebut dalam kondisi tertentu dengan segala macam kondisi sehingga dia masih bertahan. Tetapi jangan lupa ada namanya human error. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa mungkin dalam pengantaran, mungkin dalam kelalaian, kan ada namanya kelalaian. Nah, misalnya obat tersebut terpapar sinar matahari, dosnya panas, segala macam. Akibatnya apa? Kondisi tadi yang itu sudah diuji bisa saja dipercepat. Atau maksudnya kondisi itu dipercepat. Contohnya misalnya dengan uji panas, uji apa ini suhu segala macam. Oh, dia ini 2 tahun. Tapi dengan kondisi penyimpanan dan kondisi distribusi yang tidak layak, dia bisa dipercepat. Bukan lagi 2 tahun, bisa menjadi 1 tahun, 1 tahun setengah. Akibatnya apa? Kita sebagai konsumen itu harus jeli, yaitu dengan cara yang mudah, yaitu dengan uji namanya pengujian organoleptik, gitu. Yang biasa kita sebut organoleptik itu artinya apa? Dari warna atau tampilannya, kemudian dari bau, ya, kemudian dari rasa, seperti itu. Nah, apakah bagaimana kalau obatnya obat yang baru, Pak? Kalau obat yang sudah lama kan kita tahu bahwa baunya itu kayak gini, kayak begini. Berarti pakainya berulang. Misalnya kita pada obat generik atau obat bermerek gitu ya, kita sudah terbiasa pakai. Berarti kan kita sudah hafal itu. Tapi bagaimana dengan obat baru? Nah, dengan obat baru itu, misalnya kalau kayak bau, ya dengan warna kita sudah tahu. Nah, bagaimana kalau dengan obat yang belum pernah kita pakai? Tetap sama. Ya gitu kita lihat, jika dia larutan, contoh ya, kita lihat larutan, contoh apa itu larutan? Paracetamol. Nah, paracetamol itu kan kalau kita lihat di cahaya dia bening. Nah, ketika kita dapat obat itu belum kadaluarsa atau sudah kadaluarsa, kita lihat di cahaya itu pasti ada yang masih bening, ada yang sudah tidak bening, misalnya ada gumpalan, begitu. Atau misalnya kita kocok begini, dia yang kita tahu bahwa sirup itu sekental ini. Tetapi pas kita kocok begini dia sudah kayak gel gitu.
Nah, berarti itu apa? Sudah terjadi pembentukan kompleks, berarti udah rusak walaupun belum expire. Nah, sekarang kita lihat lagi obat suntik misalnya untuk teman-teman yang di rumah sakit. Kemarin itu ada kejadian juga saya lupa tadi sampaikan, misalnya contoh injeksi ranitidin, itu kan kalau kita lihat dalam ampul obat injeksinya itu yang seperti jari gini, itu dia berwarna bening putih, maksudnya sorry, jernih putih gitu ya. Tahu-taunya obat tersebut pas didapat dia sudah agak kuning. Nah, itu berarti apa? Sudah terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini menunjukkan bahwa dia sudah bermasalah. Apakah berani digunakan? Sebaiknya jangan. Ya gitu. Terus bagaimana dengan obatnya tablet, Pak? Contoh tablet ya. Belum expire. Terus bagaimana obat ini sudah ini apa masih baik atau tidak? Ya. Maka dilihat dia punya strip atau dia punya papan atau stripnya. Kita lihat kalau dari misalnya kayak kita beli paracetamol atau amoxicillin generik itu dari 10 tablet itu semua bagian tablet bungkusnya itu kempes, tiba-tiba ada satu yang kembung, nah itu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu berarti apa? Berarti dari penampakannya dia ada masalah dalam satu tablet tersebut. Bagaimana dengan tablet yang lain? Sebaiknya jangan diganggu. Karena itu tinggal menunggu waktu pasti dia kembung semua. Begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin obat tersebut disimpan dalam suhu yang tidak sesuai dengan aturan penyimpanan sehingga terjadi namanya proses namanya pengerusakan dari struktur, maka terjadi namanya pelepasan gas atau terjadi proses oksigen itu dilepaskan ya sehingga terjadi namanya terjadi kondisi oksigen tersebut terperangkap, maka terbentuklah kondisi gelembung seperti itu. Bagaimana bisa digunakan? Sebaiknya jangan. Kemudian kita pindah ke misalnya obat apalagi nih, injeksi tadi sudah, contoh kayak infus gitu ya, misalnya infus. Kita lihat, kan syaratnya injeksi itu harus jernih. Kita lihat begitu, totonya ada partikel di dalam atau ada apa, sebaiknya jangan. Walaupun belum ede sudah tidak boleh, gitu. Terus obat apa lagi? Yang mungkin tadi kan kita sebut obat kimia terus ya, masih obat sintetik ya, karena obat itu semuanya baik herbal maupun tidak herbal itu semua kandungan kimia. Nah, bagaimana dengan obat herbal, Pak? Contoh yang paling kita sebut ini adalah salah satu mungkin merek yang mungkin dikenal ya, biasa kita minum kalau kita lagi perut kembung gitu. Nah, kita biasa kalau dia belum ede, belum expired, tapi kalau kita cium baunya kayak berubah. Ah, sebaiknya jangan diminum. Seperti itu. Itu terjadi apa? Kira-kira terjadi apa? Nah, namanya kimia pasti ada perubahan. Oleh karena itu, jika ditemukan hal-hal seperti tadi, ada warna, stripnya gelembung, terus dan lain-lain, sebaiknya itu jangan dikonsumsi seperti itu. Ya, mungkin itu kalau saya dari itu untuk cara singkatnya. Nah, jadi sebelum kita mengonsumsi obat itu hal paling penting yang mungkin harus kita amati dari penjelasan Pak Aji tadi itu yang pertama mungkin karena tiap kemasan itu pastinya mencantumkan tanggal produksi dan tanggal expire. Jadi Ya, mungkin itu hal pertama yang harus sama-sama kita amati agar bisa mengonsumsi obat yang tentunya aman. Selain itu, kalau untuk melihat ciri-ciri dari obat-obatannya itu bisa dilakukan organoleptik atau dilihat menggunakan panca indera. Contohnya kita amati apakah ada perubahan warna, perubahan bau, atau lain sebagainya. Contohnya itu kalau untuk obat-obat larutan, contohnya itu tadi paracetamol. Kalau paracetamol itu kan umumnya bening, tapi kalau misalnya sudah ada terbentuk gumpalan dan lain sebagainya itu bisa dikategorikan sudah berbahaya konsumsi. Apalagi untuk obat-obatan injeksi itu juga kalau mungkin sudah ada perubahan warna atau ada partikel-partikel halus yang bisa dilihat itu juga sudah termasuk berbahaya. Kalau obat-obatan seperti tablet itu mungkin stripnya itu sudah mulai mengembung, itu sudah bisa dilihat kalau sudah tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, tadi kan kita bahas tentang obat yang kadaluarsa, Pak. Tadi Pak juga sudah sempat sedikit tentang human error, terus untuk obat yang terpapar panas, itu kan termasuk obat mungkin sudah tidak layak dikonsumsi. Mungkin bisa dijelaskan lanjut. Kalau obat-obat yang tidak layak konsumsi itu maksudnya itu seperti apa? Terus bedanya itu apa dengan obat-obat yang kadaluarsa? baik. Obat-obat yang tidak layak konsumsi adalah obat yang secara keilmuan farmasi itu sudah tidak stabil. Seperti itu. Nah, termasuk obat expire juga itu kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena memang sudah tidak stabil juga sama. Cuma, kalau yang expired itu berarti dia sudah mengalami pengujian dalam waktu tertentu dan dia dinyatakan dengan pasti bahwa tanggal sekian dia sudah tidak boleh dipakai lagi. Tetapi bagaimana dengan obat yang tidak layak? Berarti dia sebelum waktu expire, dia sudah tidak boleh dipakai dengan tadi yang saya sebut bahwa kita melakukan pengujian organoleptis atau dengan panca indera tadi. Ya, begitu. Berarti kalau ada kondisi tersebut terjadi dari warna, bau, konsistensi dan lain-lain, sebaiknya jangan digunakan. Nah, mungkin di sini saya tambahkan bahwa
obat-obat yang digunakan dengan ditentukan misalnya obat itu ditentukan masa expirednya adalah 2 tahun. Tetapi sorry, maksudnya 2 tahun. Tetapi apakah dia sudah efektif dalam waktu 2 tahun? Tidak. Karena kenapa? Karena dengan penyimpanan tersebut di situ ada faktor namanya di down kondisi zat aktifnya itu mengalami downgrade, artinya penurunan aktivitas. Kenapa? Karena ternyata walaupun dinyatakan itu dia masih baik aktif atau memiliki aktivitas farmakologi, tapi ternyata dengan penambahan cahaya, penambahan panas dan lain-lain itu ternyata itu perlahan-lahan menurunkan aktivitas bahkan perlahan-lahan mengganggu kestabilan dari struktur kimia tersebut. Maka ada beberapa obat itu contoh tablet misalnya dia 2 tahun, itu 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Khusus yang misalnya kering. Nah, bagaimana yang dengan yang sirup itulah yang kita lihat. Nah, itu biasanya dia 6 bulan seperti itu. Tapi semua itu kembali kepada kondisi organoleptik yang tadi yang sudah ditentukan sesuai dengan tanggal expire-nya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau saya yang paling penting kita perhatikan adalah kondisi obat baik dia sudah atau sudah expire atau belum expire adalah kondisi fisik dari obat tersebut. Kalau saya itu saja. Terima kasih. Jadi ternyata obat yang tidak layak konsumsi dan obat expire itu sedikit berbeda. Kalau obat expire masuk dalam obat yang tidak layak konsumsi tapi sudah melalui pengujian, jadi sudah tahu tanggal pastinya gitu. Ya. Kapan tidak lagi. Tapi kalau obat yang tidak layak konsumsi itu artinya obatnya itu sudah tidak stabil ya. Sudah tidak stabil dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk cara biar kita tahu itu juga sama dilakukan yang organoleptik. Kalau obat yang sudah tidak stabil itu mungkin biasanya itu seperti yang tadi Pak bilang itu dipengaruhi mungkin oleh panas, oleh suhu, atau keadaan lingkungan gitu yang bisa menyebabkan adanya downgrade untuk zat aktifnya. Nah, selanjutnya itu saya mau tanya, kalau misalnya kita itu tidak sengaja menemukan obat-obat yang sudah kadaluarsa atau mungkin obat-obat yang tidak layak konsumsi itu di rumah gitu. Kira-kira langkah awal atau langkah pertama yang bisa kita lakukan sebagai orang awam terhadap obat-obatan tersebut itu mungkin bagaimana? Ya, baik. Kalau karena ini bahasanya di rumah, berarti paling banyak adalah obat oral. Seperti itu ya. Berbeda kalau di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Itu biasanya ditambah dengan obat injeksi, ya. Kemudian obat yang lain seperti itu. Nah, sekarang rata-rata itu kan kalau obat yang paling ditakut itu adalah obat yang kategori obat oral. Seperti itu ya. Dan itu yang paling banyak di rumah. Dan biasanya orang nyetok agak banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau jika ditemukan itu, maka sebaiknya dimusnahkan. Seperti itu ya. Kalau dia di lembaga fasilitas kesehatan, baik di apotik, puskesmas, rumah sakit, itu ada standar dari Badan POM. Itu mesti namanya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan dengan cara membuat berita acara. Kalau di lembaga kesehatan, baik dia swasta maupun pemerintah. Tetapi kalau dia di rumah berarti kan sudah haknya pemakai obat dan ternyata obat itu ED. Maka kita bagi lagi dalam beberapa kelas. Yang pertama adalah obat dalam bentuk tablet. Oke. Jika obat itu dalam bentuk tablet, ya, maka yang cara bagaimana ini kita dengan cara kita musnahkan. Caranya adalah kita membuka stripnya, mengeluarkan tabletnya. Nah, kalau kita gerus, kalau kita tumbuk susah cari alatnya, maka dengan cara yang paling gampang adalah dengan mengambil mengambil ember, terus ditaruh di dalam air, terus ditaruh sudah beberapa tablet obat tersebut yang sudah ED, didiamkan saja di dalam air tersebut yang ada dalam ember. Kenapa? Karena obat yang bentuk tablet itu dia akan menyerap air, yang lama-kelamaan akan hancur seperti itu. Itu seperti peristiwa obat itu masuk dalam tubuh kita. Nah, setelah dia hancur, bagaimana selanjutnya? Kita supaya tidak karena ada juga yang menyatakan bahwa kita mencemari lingkungan dan lain-lain, maka sebaiknya yang paling aman untuk di lingkungan kita bisa kita musnahkan. Tidak mungkin kita taruh di ember terus kita taruh di laut, di sungai, itu nggak boleh, buang di tanah nggak boleh. Yang boleh adalah kita buang dalam kloset kita. Seperti itu, dalam toilet kita. Maksudnya lubang BAB itu kita buang di situ. Nah, bagaimana dengan obat yang cair, Pak? Sirup segala macam. Nah, kalau sirup berarti kan dia tidak perlu lagi dihancurkan toh, kan sudah dalam bentuk cair. Maka kita kumpulkan satu wadah, bisa tuang langsung ke dalam toilet dan kita
bilas di toilet tersebut dan dia masuk ke dalam kita punya septic tank. Apakah itu akan mencemari lingkungan, Pak? Ya, itu kalau secara luas tidak, tapi untuk sekitar itu sebaiknya jangan, kan syaratnya dibentuk septic tank itu kan sekitarnya tidak boleh ada sumber air. Oleh karena itu, maka karena tidak boleh ada sumber air, maksudnya sumur atau sumur bor begitu, maka sekitar situ untuk sementara dia kemungkinan aman seperti itu. Nah, tapi sebaiknya bagaimana, Pak? Nah, jika misalnya dalam jumlah banyak di rumah, misalnya satu kelurahan ini dikumpul ternyata oh ada ini 100 kilo ini, kan tidak mungkin semua dibuang dalam kloset, maka itu akan dikumpulkan, kemudian nanti bisa dimusnahkan di misalnya kayak kalau di rumah sakit itu kayak jarum suntik, obat segala macam dimusnahkan di mana? Dimusnahkan di PT Semen, itu akan dibakar, ya akan dibakar dan menjadi abu seperti itu. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk di fasilitas kesehatan itu kan sudah ada standarnya dari BPOM Hmm. sendiri. Tapi kalau Ya, misalnya kita yang di rumah itu bisa melakukan beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji. ya, Contohnya untuk pada obat tablet itu mungkin bisa digerus. Kalau susah untuk digerus, bisa langsung dimasukkan ke dalam ember atau tempat yang berisi air dan dilarutkan saja. Kalau sudah larut, itu bisa langsung dibuang ke toilet gitu. Untuk obat ya, insektisida sama. Sedangkan kalau untuk di fasilitas kesehatan mungkin sudah ada standar tertentu untuk pemusnahannya. ya, Jadi bila kita menemui obat-obatan yang mungkin sudah kadaluarsa atau tidak layak konsumsi, sebaiknya itu langsung dimusnahkan saja. ya, Selanjutnya itu mungkin saya mau tanya Pak ya, tentang bagaimana uh, uh, Bapak nah, ya. menyimpan obat agar obat tersebut bisa tetap aman dan tidak. Mohon maaf, bisa diulang, agak putus-putus. Oke, pertanyaannya mungkin bisa dikasih tips and trick dari Bapak terkait bagaimana cara menyimpan obat agar obat itu tetap aman dan tidak mudah rusak. Ya, baik. Kita kembali kepada hierarki lagi. Semua obat itu kembali kepada hierarki. Ya, jadi obat itu pada kemasannya juga seperti expired date, tanggal expired itu juga tertulis di kemasan primer dan sekunder. Nah, bagaimana dengan menyimpan? Nah, itu di kemasan primer dan sekunder juga sudah tertulis. Ya, begitu sudah tertulis. Ada yang pada suhu ruangan, yaitu suhu 25 derajat. Ya, misalnya contoh kayak misalnya beberapa tablet seperti itu boleh suhu ruangan. Tetapi untuk di Indonesia sekarang suhu ruangan bukan lagi 25 derajat. Ya, itu sudah di atas 25. Maka sudah tidak layak lagi jika rumah tersebut udaranya agak panas, maka itu sudah pasti di atas 30. Maka penyimpanan boleh tidak, Pak? Sebaiknya tidak boleh. Berarti itu sudah melanggar aturan. Nah, kalau ada perubahan begini bagaimana, Pak? Ya, kita tinggal menunggu waktu, ya pasti akan terjadi perubahan dari struktur obat tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat lagi contoh obat misalnya pada salep gitu ya, salep. Salep itu biasanya dia di suhu 8 derajat. Suhu 8 derajat itu di mana? Itu di dalam kulkas, bukan yang freezer ya, di kulkas. Terus obat KB misalnya injeksi suntik misalnya ada beberapa merek itu simpannya juga di kulkas. Terus bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau dia ditulis disimpan bisa di atas, suhu di atas 25 derajat berarti dia bisa untuk suhu ruangan yang normal yang saat ini kita rasakan seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika tidak menyimpan sesuai dengan aturan yang tertempel pada kemasan atau label dari produk tersebut? Maka itu pasti kemungkinan yang tadi kita bahas itu bisa terjadi. Nah, yang paling kita takutkan adalah terjadi perubahan struktur dan ujungnya adalah toksifikasi. Mungkin itu saja. Baik, jadi kita itu harus benar-benar memperhatikan kemasan yang diberi yang waktu kita membeli obat, mulai dari Ya, memperhatikan tanggal bukti, tanggal expired, itu kita juga mengetahui bagaimana menyimpan obat yang baik seperti apa. Mungkin ya. diperhatikan suhu panas, contohnya tadi untuk sediaan contohnya yang Hmm, salep ya, harus di 8 derajat, itu ya, disimpannya itu pada kulkas. Nah, selanjutnya ya. uh, biar obat biar teman kan sampaikan nih tentang cara penyimpanan. Tapi bagaimana nih Pak amiknya itu kita tidak mengonsumsi obat-obatan yang kadaluarsa. Mungkin bisa di Pak terkait langkah pertama yang harus kita lakukan jika terlanjur mengonsumsi obat kadaluarsa bahkan sampai menimbulkan. Mungkin bisa diulang agak kurang bagus sinyal saya.
Ya, mungkin bisa sampaikan Hmm. langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita terlanjur mengonsumsi obat-obatan yang sudah kadaluarsa, bahkan sampai menimbulkan efek samping. Ya, baik. Pertama, jika sudah terlanjur mengkonsumsi obat yang kategori kadaluarsa, itu semua tergantung dari kondisi obat tersebut dan kondisi pasien. Oh, sorry, kondisi orang yang mengkonsumsi. Nah, jika yang dikonsumsi itu adalah obat yang sudah kadaluarsa, tetapi dia secara ciri fisiknya atau tadi organoleptisnya dia masih baik-baik saja, ya semoga efek yang muncul itu tidak terlalu berbahaya jika belum ada perubahan itu, karena semua struktur atau zat aktif itu dia akan dinyatakan rusak ketika terjadi beberapa perubahan yang tadi yang kita sudah bahas seperti itu. Nah, yang kedua dari orang yang mengkonsumsi, ya jika orangnya reaktif ya atau kondisinya memang peka atau sensitif terhadap zat-zat tertentu karena tadi obat itu sudah kadaluarsa, maka pasti sensitivitas atau reaktifnya lebih tinggi. Maka gejala yang terjadi pasti lebih dahsyat seperti itu. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah terlanjur, maka langkah pertama jika baru dia mengkonsumsi, jika baru mengkonsumsi ya, maka segera dimuntahkan. Seperti itu, segera dimuntahkan dengan cara bagaimana? Minum air sebanyak-banyaknya dengan dirangsang ini daerah tonsil di tenggorokan kita, ya kerongkongan kita itu dirangsang untuk dimuntahkan. Karena kalau dia masih kurang dari 15 menit, itu dia masih di daerah lambung. Maka itu masih bisa dimuntahkan. Terus bagaimana Pak kalau sudah setengah jam? Nah, kalau sudah setengah jam, sebaiknya itu dan belum ada misalnya belum ada reaksi, maka sebaiknya orang yang meminum konsumsi tersebut segera ke UGD rumah sakit. Ya, karena obat itu kan ada yang reaksinya cepat dan ada reaksinya lambat. Takutnya dia sudah mengkonsumsi, tapi obat tersebut belum melewati namanya masa waktu paruh. Nah, waktu paruh itu kan waktu di mana obat tersebut masih ada dalam darah dan masih bisa menimbulkan efek. Seperti itu. Tetapi jika dia minum konsumsi dan sudah melewati waktu paruh tersebut atau melewati beberapa saat setelah waktu paruh tersebut, maka kemungkinan orang tersebut baik-baik saja seperti itu. Tetapi alangkah baiknya untuk menjaga adalah sebaiknya ke rumah sakit untuk segera ditangani. Karena setiap obat itu atau kondisi keracunan untuk di UGD itu sudah ada prosedur untuk pertolongan pertama. Tapi biasanya di rumah itu jika terjadi keracunan, biasanya itu dikasih minum susu cair sebanyak-banyaknya untuk dirangsang untuk muntah. Nah, sekarang kenapa kasih minum susu cair? Nah, susu itu kan banyak mineral. Nah, mineral tersebut dapat membentuk kompleks dengan obat tersebut sehingga berkemungkinan atau memiliki kemampuan untuk menurunkan efek yang tidak diinginkan. Makanya ada beberapa golongan obat itu baik dia sudah belum ED itu dilarang mengkonsumsi bersamaan dengan susu karena susu tersebut bisa membentuk kompleks dengan obat tersebut. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi yang sudah dibilang sama Pak Aji tadi, kalau misalnya amit-aminnya kita tidak sengaja nih mengonsumsi obat-obatan yang kadaluarsa, apabila baru saja dikonsumsi mungkin kurang lebih 15 menit, itu belum sampai ke daerah saluran pencernaan di bagian bawah, itu bisa langsung kita muntahkan. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya sudah terlalu lewat seperti 30 menit, itu bisa langsung dibawa ke UGD, karena di sana itu mungkin sudah ada prosedur yang sudah ditetapkan di sana. Ya. Atau bisa juga kita mengonsumsi susu karena tadi itu karena sebenarnya itu satu hal yang umum dan sudah sering kita dengar kalau misalnya keracunan itu untuk mengonsumsi susu. Nah, Hmm. jadi Pak ternyata karena sesi kita ini sangat menarik, jadi ternyata sudah sangat banyak pertanyaan yang dikirimkan dan sudah dirangkum. Mungkin ada beberapa pertanyaan tambahan Ya, yang akan saya bacakan. Yang pertama ya. itu uh, uh, dari Kak Koiron itu minum obat itu apakah boleh bersamaan dengan buah, misalnya ditambah dengan pisang atau kalau minum obat bersama-sama dengan beberapa jenis buah itu bisa menimbulkan efek-efek tertentu. Ya. Baik, ini saya berarti inti pertanyaan adalah apakah obat boleh diminum bareng dengan buah? Specifically ada pisang. Ya, baik. Sekarang kita lihat pisang itu adalah buah gitu ya. Nah, kalau kita makan si pisang itu baik dia sudah masak atau belum terlalu masak itu ada yang kita rasa yaitu rasa sepat gitu ya. Nah, rasa sepat ini adalah senyawa utamanya adalah tanin seperti itu. Nah, senyawa tanin ini
dia sangat sensitif sama dengan obat-obat yang memiliki golongan besi seperti itu, golongan logam. Ya, kenapa? Karena besi itu akan membentuk kompleks dengan tanin seperti itu, sehingga itu sebaiknya obat-obat tersebut jangan diminum karena kalau sudah membentuk kompleks maka tidak akan memberikan efek yang kita inginkan. Karena itu adalah senyawa baru. Nah, senyawa baru berarti apa? Kemungkinan efek yang muncul efek yang baru juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kita takutkan kalau membentuk kompleks dan itu menjadi semacam sesuatu senyawa yang baru dan itu menimbulkan efek anafilaktik atau efek yang tubuh tolak untuk kehadirannya dalam tubuh dan menimbulkan efek yang kita tidak inginkan. Ya, seperti itu kalau saya. Baik. Jadi kan karena pertanyaan dari Kak Korun ini spesifiknya itu buah pisang. Jadi seperti Ya, yang tadi kalau pisang itu ada yang namanya tanin. Mana kalau tanin itu bersamaan dengan obat yang ada ya, golongan itu bisa memicu beberapa reaksi, bahkan bisa tidak menimbulkan efek dari mengurangi efek dari obat-obatan tersebut. Nah, ya. ini ada satu pertanyaan yang menarik dari di kolom komen Pak. Ini mohon penjelasannya penggunaan obat dengan masa kadaluarsa yang berubah setelah dibuka mengikuti BPD. Bisa jelaskan? Ya, ya. Baik, begini. Kalau kadaluarsa itu artinya apa? Suatu obat itu telah diuji dengan waktu sekian lama dia bertahan. Tapi dalam perhatian adalah obat tersebut belum mengalami perlakuan tertentu. Maka contohnya kita anggaplah semacam sirup paracetamol, dia dituliskan di kemasannya adalah expire 1 tahun gitu ya. Tetapi setelah dibuka maka berubahlah masa expire-nya. Masa expire-nya adalah mengikuti yang namanya yang bisa disebut dengan waktu perlakuan terhadap obat tersebut. Ya, contoh bukan hanya paracetamol, misalnya kayak tablet gitu ya, dibuka dari kemasan terus diracik, misalnya amoxicillin tambah paracetamol tambah CTM kayak gitu. Nah, maka yang tablet tersebut dan sirup tersebut berubahlah dia punya status kadaluarsa. Nah, kenapa bisa berubah status kadaluarsa? Karena dibuka dari kemasan, maka pertama kontak dengan udara, maka di situ udara kan ada kalau kita lihat kan komposisi udara terbanyak adalah nitrogen, kemudian di situ ada oksigen, ya, kemudian ada karbon dioksida. Nah, itu kemungkinan akan bisa terjadi ikatan atau pembentukan polimer, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dibukanya lama dan terkena cahaya, maka di situ juga akan terjadi namanya delokalisasi atau perubahan atau pergeseran dari posisi elektron. Nah, posisi elektron itu kita tahu elektron adalah oksigen. Nah, oksigen ini akan mempengaruhi kerja dari obat tersebut. Maksudnya kerjanya adalah ketika dia perubahan tersebut, maka dia sudah berubah. Oleh karena itu, umurnya menjadi tidak panjang. Kenapa? Karena kalau kontak tersebut maka sudah ada rangsangan. Waktu misalnya anggaplah dia diracik gitu ya, diracik selama 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu sudah terjadi kontak oksigen misalnya atau nitrogen dengan senyawa tersebut. Akibatnya sudah ada rangsangan awal. Nah, kalau sudah ada rangsangan awal, maka muncul kemungkinan untuk terjadi perubahan struktur. Nah, oleh karena itu tidak boleh lagi dipakai kadaluarsa, yang dipakai adalah beyond use date. Beyond use date adalah waktu terbaik yang digunakan setelah mengalami perlakuan. Ya, contoh, amoxicillin tablet 2 tahun masa expirednya, setelah diracik maka dia biasanya kalau biasa untuk obat kering ya, obat kering yang diracik itu biasanya paling lama adalah 1 bulan. Seperti itu. Selama dalam racikan tersebut tidak dibuka lagi. Berarti setelah di perlakuan dibungkus, ya tetap di dalam bungkusan itu, tidak boleh diterbuka lebar begitu. Maka kalau terbuka lebar apakah 1 bulan, lebih dipercepat lagi. Lebih-lebih ya ada perubahan yang tadi kita sebut, ada warna, bau dan rasa. Seperti itu. Terus bagaimana dengan yang sirup? Nah, yang sirup yang kemasan cair, karena dia di sirup itu adalah suatu larutan, ya biasanya ada komposisi air, ada atau komposisi senyawa yang memiliki kondisi di mana dia rusak dengan pelarut tertentu, maka dia bukan 1 bulan, umumnya dia biasanya 1 minggu. Nah, bagaimana dengan obat-obat yang sudah melewati beyond use date ini? Ya sebaiknya yang tadi yang saya sudah sebut seperti obat expired tadi, bahwa segera dimusnahkan. Seperti itu. Baik, Ini terima saja, Kak kasih. Feren. Iya, Kak. Iya, Pak. Mungkin ini satu fakta baru yang kita dapat ya, teman-teman semua, bahwa kita walaupun sudah tanggal expired, tapi waktu ternyata bisa berubah adanya Ya.
untuk tanggal expiry yang ditentukan pada pesan produk itu melewati uji dan tanggal expiry itu perlakuan. Sedangkan apabila sudah dilakukan perlakuan, tanggal expiry berubah. Contohnya itu sediaan solid. Contoh itu misalnya waktunya itu 2 tahun. Apabila sudah dibuka, bisa penggunanya itu bisa 1 bulan, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Nah, selanjutnya Ya, Pak, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, agak berbeda, bukan tentang obat kadaluarsa, tapi ya. obat lambung. Katanya itu mengonsumsi obat itu bisa membuat fungsi asam lambung kita tidak bagus lagi. Apakah itu benar atau bagaimana, Pak? Ya, baik. Ini mohon maaf ya, kita bukan endorse salah satu produk. Ini kebetulan produknya Iya, Pak. Calbe juga ini. Ya, begitu. Ini produknya Calbe kalau nggak salah. Jadi Promah itu kan kalau tidak salah ya, di situ kan ada dua kompleks ya, logam kalau nggak salah ya, logam atau mineral itu kalau nggak salah aluminium hidroksida dengan magnesium hidroksida seperti itu. Terus ditambah dengan simeticon sebagai obat yang merangsang flatus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dengan mengkonsumsi ini asam lambung kita nggak bagus lagi? Jadi asam lambung itu bukan nggak bagus atau nggak bagus. Jadi asam lambung itu adalah suatu hasil sekresi sel di epitel permukaan sel epitel mukus dari lambung karena kondisi tertentu. Nah, untuk keluarnya ini itu terlalu banyak prosesnya ya, bisa dari stres, bisa dari memang waktu puncak dari insulin untuk merangsang itu jadi keluar asam lambungnya. Apakah dengan mengkonsumsi Promah ini atau obat-obat lambung ini membuat asam lambung nggak bagus? Asam lambungnya baik-baik saja karena asam lambungnya sesuatu yang disekresi tadi, maka dia akan keluar terus-menerus. Seperti itu. Nah, fungsinya dengan meminum Promah ini adalah mekanisme netralisasi dengan pembentukan kompleks. Kenapa? Asam lambung itu adalah HCl, berarti asam kuat gitu ya. Nah, asam kuat ketemu dengan logam, ya, itu akan terjadi ikatan yang kompleks dan stabil. Akibatnya apa? pH-nya tetap. Karena asam lambung ini kan kalau keluarkan pH-nya jadi naik. Nah, ketika dia sudah terbentuk kompleks, maka sudah tidak terjadi absorpsi. Kenapa tidak terjadi absorpsi lagi? Nah, dia hanya berefek di lokal. Kenapa? Terbentuklah molekul yang besar. Nah, kalau molekul yang besar untuk terjadi proses absorpsi susah. Akibatnya ketika diminum, apa yang terjadi dengan asam lambung dengan kandungan dari obat lambung tersebut akan membentuk kompleks dan akan dibuang melalui feses seperti itu. Jadi tidak diserap. Jadi efeknya asam lambung itu obat ini hanya di efek lokal saja seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ternyata konsumsi lemak ini tidak terlalu mempengaruhi dari proses sekresi asam lambung tersebut atau tidak mengganggu proses yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada satu pertanyaan lagi Pak tentang obat apa saja yang tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan dan bahaya mengonsumsi obat tanpa resep. Mungkin ini cukup banyak terkait obat yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Mungkin Bapak bisa memberikan 1 atau 2 contoh saja gitu. Dan Ya, baik. Ya, baik. Obat yang tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan itu kenapa? Karena pertama, obat tersebut akan terjadi namanya interaksi. Nah, interaksi ini maksudnya apa? Adalah contoh misalnya si obat A dan obat B. Dia tidak boleh digunakan bersamaan karena akan terjadi kondisi tertentu. Misalnya akan meningkatkan misalnya efek samping atau kondisi toksifikasi. Kenapa tidak boleh digunakan bersamaan? Yang pertama, dia akan terjadi interaksi yaitu di saluran cerna. Ya, karena kalau di saluran cerna diminum secara bersamaan akan terjadi namanya ikatan secara kimia. Maka tidak boleh diminum secara bersamaan. Ikatan kimia itu terjadi saat kapan? Saat di lambung, usus 12 jari, usus halus sampai di usus besar. Ya, kalau obat tersebut dalam rute tersebut berikatan, maka obat tersebut bisa jadi membentuk bentuk baru, struktur baru, yang dimana efeknya itu bisa saja berubah atau bahkan menjadi toksik seperti itu atau efek yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh diminum bersamaan. Kenapa? Karena salah satu obat tersebut menginduksi enzim pemetabolisme salah satu obat dari itu. Misalnya si obat A tidak boleh ketemu obat B karena obat A menekan enzim yang memetabolisme obat B. Akibatnya kalau dia menekan enzim tersebut maka obat B ini akan naik dia punya kadar.
Nah, kalau obat B ini naik kadarnya, maka efek yang tidak diinginkan pasti terjadi. Begitupun sebaliknya obat B dan obat A. Terus yang berikutnya, jika obat A merangsang enzim pemetabolisme obat B, maka kadar obat B akan turun. Akibatnya apa? Efeknya tidak akan muncul. Begitupun obat B terhadap obat A. Seperti itu. Mungkin secara sirkulasi sistemik mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah secara saluran cerna. Begitu. Mungkin itu. Baik, jadi ternyata mengonsumsi obat secara bersamaan, beberapa jenis obat secara bersamaan itu bisa berbahaya. Ada beberapa poin yang dicatat, itu yang pertama itu bisa mempengaruhi saluran cerna kita. Lalu Ya. apabila ada interaksi, contohnya itu ada induksi enzim metabolisme dari tiap obat. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan kenaikan atau penurunan kadar dari obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu Ya. bagaimana nih Pak kalau misalnya bahaya kita mengonsumsi obat itu tanpa resep. Oh, baik. Kalau untuk bahaya obat tanpa resep, jadi obat tanpa resep sebenarnya itu resep itu apa sih? Ya gitu kan? Nah, resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker seperti itu ya, yang di bagian farmasi atau apotik untuk dilayani obat tertentu. Nah, sebenarnya kata kunci resep itu apa sih? Lembarannya itu apa? Sebenarnya bukan lembarannya, tetapi resep itu adalah catatan tertulis permintaan dari dokter kepada apoteker atau pihak apotik yang dimana sebelumnya sudah ada dilakukan namanya diagnosa. Nah, dalam diagnosa ini akan mengerucut kepada suatu penyakit tertentu dan dari ujung penyakit yang sudah didiagnosa tersebut muncullah obat pilihan dari dokter. Nah, kalau sudah muncul pilihan obat dari dokter, maka itu sudah dikategorikan tepat. Artinya adalah tepat penyakit, tepat obat. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak melalui resep? Nah, jadi orang sekarang juga dalam kondisi sekarang ini banyak yang jadi dokter jadi dokter baru seperti itu. Yaitu dengan membaca Google gitu ya, ke apotik langsung beli obat berdasarkan apa yang dia baca dari handphonenya dia. Dia lupa bahwa ilmu itu bukan hanya yang dibaca, tapi butuh juga namanya pengalaman. Nah, dokter itu punya ilmu dan punya pengalaman gitu ya. Makanya dia bisa melakukan itu seperti itu. Nah, kalau tanpa resep dokter beli langsung itu mungkin kalau obat dalam kategori obat medikasi atau obat yang dengan kondisi tertentu dia tidak menimbulkan efek yang parah dan itu dikategorikan dengan obat bebas seperti itu ya. Contoh kayak obat yang berlogo biru, obat yang berlogo hijau, itu bisa dikonsumsi, bisa dibeli sendiri dan bisa dikonsumsi secara langsung tanpa resep. Tapi bagaimana dengan obat yang lain? Nah, obat yang lain tadi saya bilang tepat penyakit, tepat obat. Contoh obat yang golongan dengan logo K. Logo K baru lingkar merah gitu ya. Nah, itu memang harus sesuai diagnosa. Kenapa? Karena kalau dia obat keras, berarti pasti akan mempengaruhi secara ringan, bahkan sampai berat terhadap kondisi orang tertentu yang mengkonsumsinya. Mungkin itu. Baik, jadi kita itu harus memperhatikan obat-obatan apa yang mungkin bisa dikonsumsi resep dan harus membutuhkan resep dari dokter. Teman-teman, Pak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa Ya. sudah 60 menit kita ngobrol dan diskusi bareng. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mungkin sudah sampai akhir. Terima kasih juga untuk Pak Aji yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ilmu dan insight-nya yang sangat bermanfaat. Mungkin sebelum kita selesai, saya mau merangkum beberapa poin-poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama itu terkait obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Jadi obat-obatan sendiri itu sebelum kadaluarsa saja itu mempunyai yang namanya efek samping. Apa sudah kadaluarsa itu mungkin semakin diperkuat. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam mengonsumsi. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu yang pertama itu adalah memperhatikan bungkus dari obat tersebut dan juga melakukan yang namanya uji organoleptik. Nah, selain itu juga tadi saya mendapatkan satu fakta baru kalau ternyata obat yang tertulis tanggal kadaluarsanya itu bisa berubah kadaluarsanya karena beberapa perlakuan. Nah, mungkin ayo sama-sama kita bisa kenali obat yang sudah kadaluarsa dan tentunya obat-obat yang sudah tidak saya konsumsi. Nah, sebelum kita selesai, mungkin dari Pak Aji bisa dikasih satu atau lebih closing statement, mungkin kata-kata motivasinya buat kita pada sore hari ini. Ya, baik. Selamat sore. Mungkin ini sudah masuk di closing statement.
Mungkin closing statement saya akan memberikan semacam apa ya, eh, share sedikit lah seperti itu. Jadi kita perlu tahu karena ini berhubungan sama efek samping obat, kita perlu tahu bahwa hierarki obat itu adalah racun. Cuma dalam kondisi tertentu dan pengujian tertentu dia berubah menjadi sesuatu yang menyembuhkan penyakit. Jadi kita harus aware terhadap obat, baik dia dari tanaman obat atau dia dari obat yang disintetik, artinya obat yang direkayasa dari zat kimia dan dari campuran zat kimia. Terus selain itu yang kedua adalah kita harus aware terhadap tanggal yang tertulis pada kemasan obat supaya jangan sampai kita mengkonsumsi obat yang sudah expired karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena memang untuk obat ini hal yang paling penting kita pegang adalah ketelitian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lakukanlah pemeriksaan secara kasat mata atau organoleptik terhadap kondisi obat yang tadi sudah dibilang bahwa obat tersebut tidak boleh, misal tablet kemasannya jangan gelembung, sirup tidak boleh mengental atau berwarna atau memiliki bau-bau yang tidak nyaman untuk kita hirup seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji untuk closing statement, untuk kiat-kiatnya, untuk tips dan trik yang sudah Bapak berikan yang tentunya sangat useful untuk kehidupan kita ke depannya. Semoga ngobrol diskusi kita pada episode kali ini bisa bikin kita semua jadi lebih aware dan tentunya lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan, terutama yang seperti yang sudah dibilang Pak Haji tadi terkait memperhatikan tanggal kadaluarsa obat. Nah, karena kesehatan itu bukan cuma soal sembuh, tapi juga soal cara tahu pakai yang benar. Yang paling penting dari yang tadi Pak Aji sampaikan, kalau obat-obatan itu yang terpentingnya itu bukanlah khasiat dari obat tersebut, melainkan keamanan dari obat tersebut. Nah, sebelum berpisah, teman-teman semua, boleh banget nih kita sama-sama untuk memfollow akun Instagram yang pertama @yayasankokalbe untuk informasi lebih lanjut, biar teman-teman semua nggak ketinggalan ngoceh episode berikutnya dan juga konten-konten seru dari tim YKK. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram dari narasumber kita, Pak Aji, di @muhajirindean. Di situ itu banyak sekali konten-konten menarik yang mungkin bisa teman-teman saksikan. FYI, teman-teman semua, Pak Aji ini juga cukup aktif di platform TikTok. Jadi sekalian juga boleh dicek di akun @muhajirindean sama untuk dicek konten-kontennya. Mungkin Pak Muhajirindean sudah live. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Aji dan juga terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Feren selaku host pada Ngoceh episode kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngoceh episode selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya nggak kalah seru dan pastinya tetap menyehatkan pikiran. Salam sehat dan sampai jumpa.